Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang komitmen organisasional. Berikut nama peserta kelompok kami. 1. Wisnu Wibisono. 2. Wahyu Suryadinata. 3. Ilham Raka Pratama. 4. M. Lutfi Maulana. 5. Dimas Taufik Rohman. 6. Jendrodiu. Pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, dan nilai. Tujuan organisasi, seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Tipe-tipe komitmen. 1. Komitmen afektif. Komitmen afektif adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan, dan keterlibatan karyawan pada organisasional. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa karyawan yang mempunyai komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja pada organisasional karena mereka memang ingin melakukan hal tersebut. 2. Komitmen kontinu, yaitu persepsi seseorang atas biaya dan resiko dengan meninggalkan organisasi saat ini. Artinya terdapat dua aspek pada komitmen kontinu, yaitu melibatkan pengorbanan pribadi apabila meninggalkan organisasi dan ketiadaan alternatif yang tersedia bagi orang tersebut. 3. Komitmen normatif adalah perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai, dan keyakinan karyawan. C. Membangun komitmen organisasi. Yang pertama, justice and support. Komitmen efektif akan tinggi apabila organisasi memenuhi kewajibannya kepada karyawan dan mematuhi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesopanan, pengampunan, dan integritas moral. Karena organisasi yang mendukung kesejahteraan karyawan cenderung menumbuhkan loyalitas karyawan yang lebih tinggi sebagai imbalannya. Yang kedua, secara values. Organisasi harus memiliki values yang berhubungan dengan values karyawan, dan karyawan tersebut percaya akan hal itu. Karena itu akan membuat karyawan nyaman dan memotivasinya untuk tetap tinggal di organisasi tersebut. Yang ketiga, trust. Organisasi harus memiliki kepercayaan kepada karyawannya, dalam artian harus yakin bahwa dalam bekerja sama akan membuahkan hasil yang baik pada saat situasi yang berisiko. Yang keempat, organization comprehension. Dalam artian karyawan harus mengerti mengenai organisasi dan tetap up to date mengenai acara organisasi, strategi organisasi, berhubungan baik dengan rekan kerja, paham mengenai sejarah organisasi dan rencana masa depan. Yang kelima, employee involvement. Kepercayaan untuk membiarkan karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akan masa depan organisasi. D. Kecenderungan mempengaruhi komitmen. Maude 1992 menyebut komitmen kerja sebagai istilah lain dari komitmen organisasional. Menurut dia, komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasional merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen organisasional adalah keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Pedoman untuk meningkatkan komitmen organisasional. 1. Berkomitmen pada nilai manusia, seperti membuat aturan tertulis, memperkerjakan manajer yang baik dan tepat, dan mempertahankan komunikasi. Kedua, memperjelas dan mengkomunikasikan misi Anda, seperti memperjelas misi dan ideologi, berkarisma, menggunakan praktik perekrutan berdasarkan nilai, menekankan orientasi berdasarkan nilai dan pelatihan, dan membentuk tradisi. Ketiga, menjalin keadilan organisasi, memiliki prosedur penyampaian keluhan yang komprehensif, dan menyediakan komunikasi dua arah yang ekstensif. Keempat, menciptakan rasa komunitas, seperti membangun homogenitas berdasarkan nilai keadilan, menekankan kerjasama, saling mendukung,
dan bekerja tim berkumpul bersama. Kelima, mendukung perkembangan karyawan, seperti melakukan aktualisasi, memberikan pekerjaan menantang pada tahun pertama, memajukan dan memperdayakan, mempromosikan dari dalam, menyediakan aktivitas perkembangan, menyediakan keamanan kepada karyawan tanpa jaminan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.